Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamet. Kali ini Kang Selamet akan membawakan kisah yang berjudul Alamat Penghuni Gaib. Cerita ini ditulis oleh Feliwa. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alamat Penghuni Gaib. Si Bekerja menjadi seorang kurir atau pengantar barang banyak menyisakan suka dan duka. Sukanya bisa mengetahui alamat yang belum pernah ku ketahui, juga bisa mengenal karakter banyak orang. Dukanya kadang bertemu dengan orang-orang yang enggan menerima paket antaran ketika isi paketnya tidak sesuai dengan pesanan atau keinginannya, dan terkadang aku menjadi sasaran atau pelampiasan kemarahannya. Bahkan harus mengganti rugi kepada perusahaan saat paketan tersebut dikembalikan. Padahal aku hanya mengantarkan barang yang tidak tahu menahu tentang isi paket yang aku antarkan itu. Menjadi kurir tentu ada pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, bahkan menyeramkan. Dan aku akan membagikan pengalaman yang menyeramkan untuk diambil hikmahnya. Pengalaman yang paling menyeramkan bahkan sampai hari ini menjadi sebuah misteri dan pertanyaan besar bagiku adalah ketika aku mengantarkan paket ke satu alamat yang sampai saat ini alamat rumah tersebut tidak pernah ditemukan. Bahkan nomor ponsel yang tertera dalam paket itu sampai hari ini tidak bisa dihubungi. Waktu itu paket yang hendak aku antarkan adalah beralamat di daerah Depok. Jam di lenganku menunjukkan pukul 4 sore. Paket yang hendak aku kirimkan hanya tinggal satu dari puluhan paket yang sudah tersampaikan kepada pemiliknya. Rasa lelah sudah mulai terasa, karena sedari pagi tadi aku berkeliling dari alamat satu menuju ke alamat yang lainnya. Dan paketan ini yang terakhir yang harus tersampaikan hari ini juga kepada pemesannya. Motor yang kutunggangi melaju dengan kecepatan sedang. Cuaca sore itu tampak mendung. Terlihat dari langit yang sudah agak gelap. Dari atas langit yang mendung, awan kelabu berarak maju dan menyatu membentuk gumpalan hitam, pertanda hujan akan segera turun. Sementara angin terasa berhembus kencang menerpa wajahku dengan diikuti suara petir yang menggelegar. Sambil terus mengawasi ke arah jalan, ku tarik gas yang berada di sebelah kanan stang motor. Sementara mata ini sesekali melirik ke aplikasi Google Maps yang terpampang di HP, dan HP-nya sengaja kupasang di dashboard motor. Tiba-tiba rintik hujan terjatuh dari langit dan membentur tubuhku. Tak berapa lama, hujan lebat tercurah dari langit yang pekat membasahi bumi ini. Ku tarik gas motor semakin kencang sambil mencari bangunan atau warung sebagai tempat berteduh dari hujan yang kian melebat. Sementara HP yang terpasang di dashboard motor tiba-tiba mati, mungkin baterainya habis. Tapi aku selalu membawa power bank untuk menjaga-jaga HP ku lowbat atau mati. Dan power banknya selalu terpasang di HP. Pikirku, mana mungkin HP-nya mati. Kenapa HP mati jadi aku tidak bisa melihat Google Maps sebagai petunjuk arah jalan selanjutnya? Karena Google Maps yang kulihat sedari tadi mengarah ke jalan yang kulalui ini. Dari jarak kurang lebih 100 meter nampak terlihat warung yang tidak begitu besar. Dan warung tersebut berada di sebelah sisi yang menghadap ke persimpangan jalan. Kuhentikan motor tepat di depan warung yang tampak ada beberapa orang yang sedang berteduh sambil menyantap jajanan yang tersedia di warung tersebut. Segera aku turun dan langsung ke warung setelah motornya terparkir di depan warung. Lalu bergegas beranjak menuju warung untuk berteduh. Sekalian menanyakan alamat pemesan paket ini yang belum kutemukan.
Sambil duduk di kursi yang terbuat dari papan, ku pesan kopi terlebih dahulu kepada si bapak pemilik warung sambil menanyakan alamat yang tertera di atas paket yang terbungkus rapi oleh plastik hitam. Tapi si bapak pemilik warung tersebut tidak mengetahui alamat yang aku tanyakan. Kutanyakan kembali pada seorang pria yang sedang duduk di sebelahku sambil menikmati segelas kopi yang telah dipesannya sedari tadi. Tapi jawabannya sama dengan si bapak pemilik warung ini. Pria tersebut tidak mengetahui alamat yang aku tanyakan. Tiba-tiba HP yang tadi mati menyala kembali sambil menikmati kopi yang kupesan tadi untuk menghangatkan tubuh. Ku telepon nomor pemesan paket ini, tapi setelah beberapa kali ditelepon, yang terdengar hanya jawaban dari operator telepon. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Kulirik jam yang melingkar di lenganku, nampak jarum pendeknya menuju angka 4. Sementara jarum panjangnya menuju ke angka 6, sambil menunggu hujan reda sekaligus untuk menghangatkan tubuh yang terasa dingin. Ku ambil segelas kopi yang masih mengepul dari meja dan meminumnya. Maaf mas, sepertinya saya perhatikan dari tadi masnya lagi nyari alamat ya. Kalau boleh bisa saya lihat alamat yang mas cari? Suara perempuan parubaya itu mengalihkan perhatianku saat aku sedang menikmati segelas kopi. Iya bu, betul sekali. Saya sedang mencari alamat ini. Dari jalan persimpangan ini masnya terus saja ke jalan arah kanan. Nanti setelah berjalan lurus kurang lebih 200 meter, mas akan menemukan gang yang ada bangunan gapuranya. Nanti mas masuk aja ke gang tersebut, tidak jauh dari gang masnya akan menemukan alamat rumah ini. Terima kasih banyak bu. Aku berbalik menoleh kepada si ibu yang telah memberitahukan alamatnya aku cari. Si ibu tersebut hanya tersenyum sambil berlalu pergi. Pukul 5 sore, hujan sudah agak reda. Segera aku beranjak dari tempat duduk. Tidak lupa membayar kopi yang telah kuminum kepada si bapak pemilik warung ini. Karena takut kemaghriban, segera ku dekati motor yang terparkir di depan warung untuk melanjutkan perjalanan mengantarkan paket ke alamat rumah yang telah ku ketahui. Saat hendak menyalakan mesin motor, tiba-tiba pria yang tadi duduk di sebelah menghampiriku lalu berkata, "Sebelumnya maaf mas, tadi saya perhatikan sepertinya mas sedang berbicara dengan seseorang. Kalau boleh tahu mas lagi bicara dengan siapa?" Tadi saya lagi berbicara dengan ibu-ibu. Dia memberitahukan alamat yang sedang saya cari. Saat aku menjawab pertanyaannya, pria tersebut seperti kebingungan sambil menatapku aneh. Tampak terlihat dari dahinya yang mengerut. "Dari semenjak saya ada di warung ini, saya tidak melihat ada ibu-ibu. Yang saya lihat di warung ini hanya ada 2 pasangan laki-laki dan perempuan itu. Saya, bapak pemilik warung itu, dan mas yang baru datang," jawab pria tersebut sambil mengarahkan telunjuknya pada kedua pasangan yang masih duduk bersebelahan di kursi beserta si bapak pemilik warung tersebut. Jantung ini tiba-tiba berdegup dengan diikuti bulu halus yang menebal. Aku masih berdiri mematung sambil menatap pria yang sudah berlalu pergi setelah mengatakan jika tadi aku seperti bicara sendiri. Tidak aku pedulikan ucapan pria tersebut, ku anggap hanya mengada-ada. Karena takut hari keburu gelap dan ingin cepat selesai mengirimkan paket yang hanya tinggal 1 lagi ke alamat yang akan dituju, maka segera ku naiki motor yang terparkir di depan warung lalu menyalakan mesinnya. Segera aku paut gasnya. Motor pun bergerak maju meninggalkan warung tersebut. Dari persimpangan jalan, ku belokkan motor ke arah kanan menuruti ucapan si ibu di warung tadi. Angin yang menerpa tubuhku ditambah dengan gerimis tipis sisa hujan lebat tadi membuat tubuh ini terasa menggigil kedinginan. Motor yang aku tunggangi terus melaju membelah jalanan yang basah bekas tersiram hujan yang tercurah dari langit yang pekat. Motor ini ku arahkan terus berjalan lurus mencari gang yang ada gapuranya. Kulirik Google Maps yang terpampang di HP untuk menegaskan arah jalan dan memastikan alamat yang akan dituju.
Google Maps yang terpampang di HP menunjukkan arah jalannya benar. Lalu terdengar dari ponsel suara operator khas perempuan yang mengatakan bahwa 200 meter lagi berbelok ke arah kanan. Dari jarak kurang lebih 200 meter sudah mulai terlihat gang yang berhiaskan gapura. Setelah sampai di depan gang, ku belokkan stang motor memasuki gang tersebut. Jam di lenganku menunjukkan 5:30 sore karena ingin segera sampai ke tempat tujuan. Dan takut hari semakin gelap, pun ingin segera menyelesaikan tugas mengantarkan paket kepada pemesannya. Kupacu motor agak kencang menyusuri jalanan yang cukup untuk kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Aneh rasanya karena semenjak memasuki gang dan menelusuri jalan ini, tidak kutemukan satupun bangunan rumah yang berdiri di sekitar area tempat ini. Yang terlihat hanya pepohonan yang rimbun. Tapi menurut petunjuk Google Maps, alamat rumahnya sudah benar mengarah ke tempat ini. Tampak di langit sudah mulai gelap karena matahari perlahan sudah mulai bergerak membenamkan dirinya. Tapi alamat yang dicari belum ditemukan. Kenapa jadi masuk ke tempat pemakaman umum? Gumamku setelah memasuki bahkan menyusuri jauh ke area ini. Di hadapanku tampak terpampang pemakaman yang terbentang luas dengan dipenuhi oleh pohon kamboja. Kuhentikan motor yang sedari tadi melaju menyusuri jalan. Sejenak aku terdiam untuk menelaah kejanggalan ini, lalu mengedarkan pandangan untuk melihat sekeliling. Berharap ada bangunan rumah yang berdiri di tanah ini, tapi yang kucari tidak ditemukan. Ku ambil HP yang terpasang dari dashboard motor, lalu ku telepon pemesan paket ini beberapa kali, berharap ada yang mengangkat. Tapi tetap saja operator di sana berkata, "Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi." Pikirku, apakah salah alamat? Tapi Google Maps yang kujadikan panduan petunjuk jalan menunjuk ke arah dan tempat ini. Terus di mana rumah pemesan paketnya? Apakah Google Maps sengaja menyesatkanku? Aku semakin bingung dengan yang ku alami hari ini, sementara langit sudah mulai redup. Pertanda hari akan segera berganti. Tiba-tiba bulu kuduku meremang menyaksikan kejanggalan yang ku alami. Ketika aku sedang kebingungan memikirkan kejanggalan ini, tiba-tiba aku dikagetkan dengan tepukan bahu. Saat menoleh ke belakang, tampak ada seorang pria parubaya yang sedang berdiri sambil menatapku. Lalu ia berkata, "Adik lagi ngapain di sini?" Karena kaget dengan kedatangannya secara tiba-tiba, aku tidak langsung menjawab pertanyaannya. Ku tatap pria parubaya yang masih berdiri di hadapanku, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Takutnya dia bukan manusia atau seseorang yang hendak berniat jahat. Namun saat ku selidiki, bapak ini seperti manusia biasa pada umumnya. Pria parubaya itu mengenakan baju kaos dan celana yang sudah lusuh, sementara peci hitam menutupi rambutnya yang telah memutih. Dari tangannya terlihat menggenggam sebuah cangkul, dan dari pinggangnya terpampang sebilah golok. Sepertinya bapak ini habis bekerja membersihkan tempat pemakaman umum ini. "Dek." Suara panggilan itu membuyarkan lamunanku. Dengan gelagapan aku menyauti panggilannya. Iya pak." "Adik lagi ngapain di tempat ini?" "Saya lagi nyari alamat rumah pak." "Nyari alamat rumah kok di tempat ini?" "Saya lagi nyari alamat rumah pemesan paket ini. Barangkali bapak tahu dengan alamat ini," ucapku sambil memperlihatkan alamat yang tertera di atas paketan yang terbungkus rapi. "Kalau dari tulisan alamatnya benar di tempat ini," jawab si bapak, tapi seperti kebingungan setelah melihat tulisan beralamat lengkap. "Sepertinya ada yang ngerjain adik, karena selama membersihkan tempat pemakaman umum ini, sudah hampir ada 3 orang yang nyasar ke tempat ini menanyakan alamat untuk mengantarkan barang, sama seperti adik." Aku semakin bingung dan tidak mengerti dengan penjelasan pria parubaya yang masih berdiri di hadapanku ini.
Sementara hari semakin gelap, pertanda malam akan segera tiba. Sebaiknya adek kembali pulang saja karena sepertinya hari akan segera gelap. Bahaya bagi keselamatan adek. Ucap pria parubaya tersebut menyuruhku untuk segera pulang. Jadi, pemesan paket ini sengaja memberikan alamat palsu untuk mengerjaiku. Gumamku tapi masih bisa terdengar oleh si bapak itu. Bisa jadi ada orang yang iseng, bisa juga makhluk lain yang sengaja mengerjai. Bahkan lebih dari itu, yaitu sengaja untuk mencelakai manusia. Maksudnya makhluk lain itu bagaimana, Pak? Ya, maksudnya makhluk gaib yang hendak mencelakaimu. Karena waktu itu Bapak pernah menemui seseorang yang tidak sadarkan diri di atas tanah kuburan. Pagi itu ketika Bapak hendak membersihkan area pemakaman seperti biasanya, ada seorang pemuda yang berbaring di atas tanah kuburan. Pemuda tersebut tersadar setelah Bapak menyadarkannya dengan susah payah. Saat tersadar, pemuda itu seperti linglung dan kebingungan. Untung saja dia membawa identitas diri di dompetnya. Karena merasa kasihan, Bapak langsung antar pemuda tersebut ke rumahnya. Dari semenjak diantarkan pulang ke keluarganya oleh Bapak, terdengar kabar kalau pemuda itu menjadi pendiam bahkan stres. Orang tuanya pun bingung karena sudah beberapa kali diobati ke rumah sakit, bahkan diobati berupa non-medis. Pemuda itu tidak kunjung sembuh. Akhirnya pemuda itu meninggal dunia karena sakit jiwanya. Parubaya tersebut menjelaskan dengan panjang lebar. Sementara aku hanya diam mendengarkan ucapannya. Tubuh ini jadi merinding ketika si bapak menceritakan pengalamannya. Karena aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kejadian itu terjadi kepadaku. Terdengar sayup-sayup suara azan berkumandang dari pengeras suara di beberapa masjid. Ternyata hari sudah berganti maghrib. Karena langit tampak sudah terlihat gelap, si bapak pun menyuruhku untuk segera pulang. Karena aku teringat perkataan orang tua, katanya kalau sudah tiba waktu maghrib usahakan untuk menunda perjalanan. Karena garis batas antara alam gaib dan alam manusia sedang terbuka ketika waktu maghrib tiba. Karena untuk kehati-hatian dan keselamatan, aku akan mampir ke rumah pria parubaya ini untuk sekalian ikut sholat maghrib. Sebelumnya maaf Pak, kalau dibolehkan saya hendak mampir ke rumah Bapak untuk ikut sholat maghrib. Takutnya waktu maghribnya keburu habis karena kemalaman di jalan. Boleh, kebetulan rumah Bapak tidak jauh dari TPU ini. Karena hari semakin gelap, kami pun segera berangkat meninggalkan tempat pemakaman ini. Motorku berjalan pelan menyusuri jalan setapak dengan sebelah kiri dan kanannya dihiasi oleh tumpukan tanah kuburan yang berjajar dan terbentang luas, membuat bulu halusku sedikit meremang. Karena rumahnya masih di sekitaran areal pemakaman, akhirnya kami pun telah sampai. Rumah bapak yang entah siapa namanya itu tampak sederhana dengan dibangun di atas tanah areal pemakaman umum. Sementara tidak ada rumah lain yang menyertai rumahnya. Hanya dikelilingi oleh tanah kuburan yang berjajar rapi. Kami segera turun dari motor setelah motornya terparkir di teras rumah pria parubaya tersebut. Silakan masuk. Terima kasih Pak. Timpalku sambil ikut masuk ke dalam rumah mengekori si bapak dari belakang. Silakan duduk, Bapak tinggal dulu sebentar ke dapur, suruhnya setelah kami masuk ke dalam rumah, sementara si bapak itu pergi berlalu ke dapur. Iya silakan Pak. Sepertinya di rumah ini belum ada listrik karena pas masuk ke dalam rumah ini suasananya gelap. Lalu terang setelah si bapak itu menyalakan lampu templo yang menempel di bilik rumah. Tak berapa lama si bapak pemilik rumah ini telah kembali sambil membawa segelas air bening yang ditaruh di atas meja. Silakan diminum, maaf Bapak hanya punya air minum saja. Terima kasih. Maaf jadi ngerepotin Pak. Aku mengambil gelas di atas meja yang berisi air bening lalu meminumnya. Tapi air bening ini rasanya berbeda, seperti ada bau-bau tanah dan sedikit bau amis. Tetapi air tersebut tetap habis kuminum karena kerongkonganku terasa kering dan haus.
Cuma air saja, masa ngerepotin. Maaf, Bapak tinggal dulu sebentar. Mau bersih-bersih ke kamar mandi. Ya silakan Pak. Kuedarkan netra ini ke segala arah untuk melihat isi ruangan rumah yang tampak sederhana. Di rumah ini hanya ada ruang tamu, satu kamar tidur, dan ruang dapur yang sepertinya menyatu dengan ruang kamar mandi. Ruangan-ruangan tersebut hanya tersekat oleh bilik-bilik bambu yang dianyam. Sepertinya bapak itu hanya tinggal sendirian di rumah ini karena tidak ada keluarga yang lainnya. Pikirku, apakah si bapak tersebut tidak takut tinggal sendirian di rumah yang dikelilingi oleh makam? Mungkin beliau sudah terbiasa tinggal sendirian di rumah seperti ini. Apakah pemesan paket ini sengaja mengerjai para kurir sepertiku? Kalau memang benar, sungguh keterlaluan. Aku melihat paket yang terbungkus rapi oleh plastik hitam, dan entah apa isi paketnya. Silakan kalau mau ke kamar mandi, Bapak sudah selesai. Iya Pak. Kamar mandinya ada di belakang. Maaf, kamar mandinya agak terbuka karena Bapak belum sempat menutup seluruhnya. Sekali lagi maaf kalau sudah merepotkan. Aku beranjak masuk ke kamar mandi, sementara si bapak tersebut hanya tersenyum sambil berlalu masuk ke kamarnya. Aku segera masuk ke kamar mandi dengan melewati dapur yang berada di belakang rumah. Tampak kamar mandinya memang hanya setengah badan dan tidak sepenuhnya tertutup. Saat masuk ke kamar mandi, sensasinya terasa berbeda karena bisa langsung melihat ke arah luar. Bahkan makam-makam yang berjajar pun terlihat jelas dari kamar mandi ini. Kamar mandinya terasa mistis sekali, ditambah lagi ada pohon besar yang menaungi kamar mandi ini, serta lampu temblok yang menempel di bilik setengah badan itu, membuat cahayanya tidak begitu terang, hanya terlihat temaram, sehingga membuat bulu kuduku ini kian meremang karena takut kehabisan waktu maghrib. Segera kudekati keran air untuk berwudu. Tiba-tiba terdengar seperti ada suara geraman dari arah pemakaman sana. Tadinya tidak kupedulikan suara geraman tersebut, tapi suara geramannya terdengar semakin keras dan jelas. Aku jadi penasaran untuk memeriksanya karena takutnya ada binatang buas di sekitar pemakaman ini, dan tentunya aku harus waspada. Saat ku intip dari balik bilik setengah badan kamar mandi ini, tampak di luar sana ada sosok makhluk aneh yang bergerak merangkak dari satu gundukan kuburan ke kuburan yang lain. Tubuh makhluk tersebut tampak putih semua tanpa tertutupi sehelai benang pun, serta tubuhnya kerdil seperti anak yang berusia 5 tahunan. Sejenak makhluk aneh tersebut berhenti lalu menoleh ke arahku. Kornea matanya yang hitam kelam itu menatapku tanpa berkedip sambil tersenyum lebar. Jantungku berdegup kencang saat kupastikan itu bukan senyuman, tapi mulut makhluk tersebut robek hingga ke bagian belakang, sementara rahangnya terlihat seperti hampir terjatuh. Langit masih tampak redup, cahaya kilat sesekali berkelebat sepintas menerangi kegelapan di sekitar areal pemakaman. Sementara cahaya lampu templok yang temaram sedikit bergoyang yang menempel di sisi bilik kamar mandi ini karena tertiup oleh angin yang berhembus pelan. Kalimat istighfar terucap dari mulut yang bergetar. Kutelan sedikit ludah masuk ke dalam kerongkongan kala makhluk mengerikan itu tampak terlihat jelas saat sekelebat cahaya kilat meneranginya. Darahku berdesir kala tatapan bola mata hitam makhluk itu sesaat beradu dengan netraku. Segera aku bersembunyi di balik bilik setengah badan karena takut makhluk itu melihat diri ini, bahkan sampai menghampiri ke tempat kamar mandi. Kulanjutkan kembali untuk berwudu sambil membungkukkan tubuh dan tidak menghiraukan makhluk tersebut. Terdengar jelas di hadapanku seperti ada suara yang sedang menggali tanah dengan cakarnya. Tidak aku pedulikan suara cakaran itu dengan terus melanjutkan wudu sampai selesai. Tapi rasa penasaran ini tidak bisa menahan untuk mengintip di balik bilik yang berlubang. Tubuhku tetap membungkuk di balik bilik setengah badan sambil mengintip dari lubang yang cukup besar untuk mengawasi ke areal pemakaman tersebut. Di pemakaman tampak samar-samar mata ini terus mengedarkan pandangan ke sekeliling karena hari sudah semakin gelap.
Makhluk mengerikan yang sempat kulihat tadi sudah tidak terlihat. Ia menghilang entah kemana. Tapi suara seseorang yang menggali tanah itu masih jelas terdengar. Saat sekelebat cahaya kilat menerangi tempat ini, tampak terlihat makhluk mengerikan yang kulihat tadi sudah berada di atas gundukan tanah kuburan yang berada dekat dengan bangunan kamar mandi. Kusipitkan mata ini untuk memperjelas keadaan di luar sana. Tampak makhluk tersebut sedang mencakar-cakar tanah kuburan kala netra ini sudah beradaptasi dengan keadaan gelap di areal pemakaman tersebut. Tapi makhluk itu tidak sendiri. Seseorang yang berada di dekatnya seperti sedang menggali tanah kuburan yang sama dengan cangkulnya. Aku semakin penasaran siapa sebenarnya seseorang yang sedang menggali gundukan kuburan bersama makhluk mengerikan itu. Dan apa tujuan mereka melakukan perbuatan tersebut? Kupicingkan terus mata ini di balik bilik yang berlubang untuk mengawasi mereka yang tampak sibuk dengan kegiatannya menggali kuburan. Dan sepertinya kuburan tersebut masih baru karena terlihat dari tanah makamnya yang belum ditembok seperti makam-makam yang lainnya. Aku terkejut kala sekelebat cahaya kilat kembali terpendar di langit yang pekat sesaat menerangi mereka yang terus menggali tiada henti gundukan tanah itu. Karena seseorang itu seperti pria parubaya pemilik rumah yang kusinggahi ini. Kenapa bapak itu menggali kuburan malam-malam begini dan siapa makhluk mengerikan itu? Akhirnya gundukan tanah kuburan tersebut sudah tergali semakin dalam dan sepertinya kuburan yang mereka gali sudah mencapai dasar karena mereka tampak berhenti dari kegiatannya. Tenang nak, malam ini kamu akan makan besar. Terdengar suara lirih dari pria parubaya yang berbicara sambil tertawa kepada makhluk kerdil yang sedang bergerak merangkak mendekatinya. Sementara makhluk kerdil tersebut hanya mengeram sambil menatap pria parubaya di hadapannya. Karena rasa penasaran ini hingga aku tidak sadar kalau azan Isya sudah terdengar dari kejauhan yang terdengar sayup-sayup. Akhirnya sholat maghrib menjadi tertinggal. Kepalang penasaran, netraku terus mengawasi mereka. Pria parubaya dan makhluk kerdil itu masih berada di kuburan yang sudah terbuka lebar. Lalu pria parubaya tersebut memasuki lubang kuburan yang telah menganga. Seonggok jasad berbalut kain kafan yang masih utuh tampak muncul dari lubang makam setelah pria parubaya itu mengeluarkannya. Jasad yang masih terbungkus kain putih itu diseret oleh Bapak Kuncen tempat pemakaman umum ini menuju ke rumahnya. Sementara makhluk kerdil itu mengikutinya dari belakang. Aku langsung masuk ke dalam rumah setelah pria parubaya tersebut menyeret jasad yang terbujur kaku ke arah dapur rumah ini. Setelah berada di dalam rumah, segera aku bersembunyi di balik pintu yang mengarah ke dapur. Dengan jantung berdegup kencang, peluh yang menetes dari ujung rambut, hembusan nafas yang memburu cepat dan dada yang kembang-kembis, aku menyaksikan si bapak itu membawa masuk jasad yang masih terbungkus kain kafan putih ke dalam dapur dan meletakkannya di atas lantai dapur. Dari balik pintu ini aku menyaksikan jelas kegiatan pria parubaya tersebut. Tubuhku bergetar, jantung ini kian berdegup kencang kala ku saksikan pria parubaya itu membuka kain kafan yang membalut jasad tersebut, lalu memotongnya dengan golok yang panjang dan tajam. Bau anyir dari daging jasad yang telah menjadi potongan kecil itu menyeruak masuk menusuk hidungku. Tangan ini membungkam mulut dan hidungku sendiri karena tidak kuat dengan bau anyir yang mengakibatkan perutku terasa mual. Setelah itu, bapak pemilik rumah ini memberikan potongan daging mayat kepada makhluk kerdil mengerikan itu. Persis seperti tuannya memberikan makan anjingnya. Makhluk kerdil tersebut menyantap daging jasad yang telah terpotong kecil dengan lahapnya. Perutku kembali terasa mual kala menyaksikan kengerian di hadapanku. Makanlah yang kenyang nak. Besok malam kamu akan makan yang banyak kembali. Karena masih ada stok daging yang akan kita eksekusi. Ucapan pria parubaya itu membuatku semakin takut dan merinding.
Suara tebasan golok yang menghantam dan memotong-motong tubuh jasad oleh pria parubaya itu membuat jantungku berdegup bahkan berpacu lebih cepat. Rasa ngilu dan mual bercampur menyatu dalam benak dan perutku. Ingin rasanya memuntahkan isi perut ini, tapi takut membuat gaduh dan akhirnya ketahuan oleh mereka. Sementara makhluk kerdil mengerikan tersebut masih mengunyah daging jasad yang dilempar oleh pria parubaya itu dengan lahapnya. Rahangnya terbuka lebar saat daging mentah itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Perut ini semakin mual kalau makhluk mengerikan tersebut terus mengunyah tiada henti daging jasad yang telah terpotong kecil. Dengan jantung berdebar dan tubuh yang bergetar, perlahan kakiku menjinjit mundur ke belakang dengan niat kabur dan meninggalkan rumah ini. Dengan sangat hati-hati kakiku terus melangkah dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Bahkan hembusan napasku sejenak tertahan supaya mereka tidak melirik ke arahku. Sementara peluh keluar dari tubuhku. Dengan langkah berat, akhirnya aku sudah mencapai pintu depan. Setelah sampai di ambang pintu, terbuka gagang pintu yang telah berkarat dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun agar mereka tidak tahu kalau aku akan kabur. Sementara suara golok yang memotong tubuh jasad itu masih terdengar. Akhirnya aku bisa membuka pintu tanpa mengeluarkan suara. Di luar tampak gelap dan motorku masih terparkir di teras rumah. Saat kakiku hendak melangkah keluar, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah dapur menuju ke ruang depan. Dengan degup jantung yang berdebar dan hembusan napas yang memburu cepat, segera aku berlari mendekati motor, tapi saat kupalingkan wajah ini ke arah rumah itu, pria parubaya tersebut sudah berdiri di ambang pintu sambil tersenyum. Sementara tangannya masih menggenggam golok yang mengkilat karena tersorot oleh cahaya pendar lampu templok di dalam rumah. Dan dari ujung golok itu perlahan darah menetes ke permukaan lantai. Segera aku ambil kunci motor dari saku celana setelah aku menaiki motor yang terparkir di halaman rumah. Kunci ini terasa susah untuk dimasukkan ke dalam lubang kunci motor. Sementara bapak itu sepertinya sedang melangkah ke arahku. Kunci ini belum juga masuk ke dalam lubangnya karena tanganku tidak berhenti bergetar. Ayo masuk, masuk. Aku berusaha memasukkan kunci motor dengan tangan yang bergetar. Akhirnya kunci tersebut berhasil masuk ke dalam lubang kunci motor setelah dicoba beberapa kali. Dengan degup jantung yang berdebar dan tangan yang masih bergetar, ku nyalakan mesin motor. Naas, dalam keadaan genting seperti ini tidak seperti biasanya, mesin motornya tidak menyala. Sementara pria parubaya itu semakin mendekatiku sambil menyeret golok panjangnya ke lantai tanah. Dengan susah payah akhirnya motor ini bisa kunyalakan dengan menyalahnya. Setelah menyala, ku paut gasnya, lalu motor pun berjalan cepat meninggalkan rumah pria parubaya tersebut. Lampu motor yang menyorot cahayanya terus berpendar menerangi jalan pemakaman setapak yang gelap. Gas motor terus kupaut semakin kencang untuk menjauhi rumah pria parubaya itu sekaligus menuju ujung jalan pemakaman ini. Rintik gerimis kembali turun dari langit yang pekat. Cahaya kilat sesaat menerangi area pemakaman yang berjajar rapi. Sementara angin bertiup kencang menerpa wajah ini. Lama motorku berjalan menyusuri jalan setapak yang basah. Seharusnya aku sudah sampai di ujung jalan, tapi aneh sekali. Ujung jalan pemakaman yang dihiasi oleh gapura itu belum terlihat. Tempat pemakaman ini seperti labirin. Aku seperti berjalan berputar-putar di areal tempat pemakaman yang sangat luas. Ku perlambat laju motor ini untuk memikirkan dan mencari jalan mana yang sebenarnya untuk keluar dari tempat pemakaman umum ini. Tetapi tetap saja ujung jalan tersebut belum bisa ditemukan. Rintik hujan yang sedari tadi tercurah dari langit yang pekat sekarang berubah menjadi hujan yang lebat. Ku paut gas untuk mempercepat motor ini karena hujan kian melebat. Tubuhku basah kuyup tersiram oleh hujan. Sementara ujung jalan itu belum juga ditemukan. Sepertinya aku sedang disesatkan.
Ketika motor ini berjalan kencang, tiba-tiba di tengah jalan muncul seperti ada seorang perempuan parubaya yang berdiri menghalangi jalan setapak. Karena kaget dan untuk menghindar dari menabrak perempuan parubaya yang sedang berdiri di tengah jalan, dengan refleks tanganku membanting stang motor ke arah kanan. Motor yang sedang berjalan cepat akhirnya jadi berubah arah keluar dari jalurnya dan jalan setapak yang akhirnya memasuki areal pemakaman. Motor yang masih kutunggangi menjadi oleng karena aku tidak bisa mengendalikannya. Malang tidak bisa dihalang, nasib tidak bisa ditepis. Karena tidak bisa menghindar, motor yang kutunggangi ini menabrak pohon tinggi besar. Tubuhku terpental sementara kepala ini terbentur pepohonan. Keadaan menjadi gelap. Bumi serasa berputar, selanjutnya gelap menyelimuti tempat ini. Dan akhirnya aku pun tidak sadarkan diri di atas tanah kuburan dan dari curah hujan yang kian melebat. Perlahan netra ini terbuka, tampak samar langit yang masih pekat dengan rintik air bening yang tercurah jatuh. Pun dengan pemakaman yang berjajar itu satu persatu kulewati saat tubuh ini seperti ada yang menyeret membawaku entah kemana. Tubuhku berhenti di salah satu tempat yang terbuka. Tetes air hujan terus tercurah membentur wajah dan tubuh ini yang belum bisa bangkit karena terlalu lemah. Bahkan kepalaku masih terasa pusing. Sementara cairan kental berwarna merah keluar dari kepala yang terluka bekas terbentur di pohon tadi. Luka di kepala terasa perih kala air hujan membasahinya. Jangan cari masalah, Pak. Yang kita butuhkan itu tubuh yang sudah tidak bernyawa, bukan tubuh yang masih bernyawa. Jadi lebih baik kita lepaskan saja pemuda ini. Tapi si Bongko itu memerlukan daging manusia yang banyak agar ia bisa bertahan hidup. Bukankah tadi Bapak sudah menggali makam yang baru dan telah mengambil jasad itu? Bahkan sebagian daging jasad itu telah Bapak berikan kepada si Bongko. Apakah itu belum cukup? Belum cukup, mungkin dengan daging yang masih segar ini si Bongko kekuatannya akan meningkat, bahkan bisa bertahan hidup lebih lama. Terdengar samar percakapan dari dua orang. Perlahan mata ini terbuka sepenuhnya. Tampak di hadapanku sepasang parubaya sedang berdebat. Sementara kepalaku masih terasa berat dan pusing, bahkan terasa perih di bekas luka yang mengeluarkan darah. Sepertinya pemuda itu sudah mulai sadar. Biar Bapak ikat dulu supaya tidak berontak dan kabur. Tubuhku yang masih berbaring dan lemah diseret menuju salah satu pohon, lalu diikat dengan kencang ke pepohonan tersebut. Setelah mengikatku di pohon, pria parubaya yang ternyata pemilik rumah yang kusinggahi tadi menuju ke sebuah ladang bekas galian dan memasukkan tulang belulang manusia ke dalam lubang yang menganga, lalu menimbun lubang galian tersebut dengan tanah. Sementara perempuan parubaya itu hanya berdiri menyaksikan si bapak yang sedang menimbun lubang dengan cangkulnya. Sekarang kita bawa pemuda ini ke gubuk, ucap pria parubaya tersebut setelah selesai menimbun lubang dengan tanah. Lebih baik kita lepaskan saja pemuda ini, Pak. Perempuan parubaya itu sepertinya tidak setuju dengan perbuatan si bapak tersebut. Tidak, aku akan tetap membawa dia. Tolong lepaskan aku. Aku mau pulang. Aku memohon kepada mereka, tapi pria parubaya tersebut tidak memperdulikan permohonanku. Ia tetap menyeretku ke rumah gubuk itu. Hujan sepertinya mulai berhenti, hanya menyisakan rintik gerimis. Tubuhku yang masih terikat dibawa ke rumah gubuk yang tadi aku singgahi. Lampu templok yang menerangi ruangan tersebut terlihat temaram. Setelah memasuki rumah, lalu aku dimasukkan ke dalam kamar yang gelap. Aku disekap dalam kamar yang gelap. Kedua tangan dan kakiku diikat kuat dengan tali, sehingga tubuh ini tidak bisa bergerak sedikit pun. Aku seperti binatang peliharaan yang siap untuk disembelih yang tersimpan dalam kandang. Suara golok yang memotong daging itu terdengar kembali di dapur sana. Dalam ketakutan dan kepanikan yang mendera, tidak terasa bulir bening keluar dari kedua selan netraku.
Pikiran buruk tercipta dalam benak ini. Bagaimana kalau aku disembelih bahkan dipotong-potong? Aku bergidik memikirkan hal buruk yang akan menimpa aku. Ini sisa daging yang akan kau santap, tenang saja. Dan jangan khawatir, masih banyak daging yang akan kau santap selanjutnya. Suara geraman itu membuatku kembali bergidik dan merinding, dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya padaku. Lepaskan saja pemuda itu, Pak. Aku tidak akan melepaskan pemuda itu. Susah payah aku mengundang dia supaya datang ke sini karena si Bongko. Tapi bukankah si Bongko sudah mendapatkan yang dia mau? Setiap ada jenazah baru yang dikubur, Bapak langsung menggalinya untuk dijadikan santapan untuknya. Dari dulu aku dan kamu mendambakan seorang anak. Tapi setelah anak kita lahir, anak itu meninggal. Dan saat itu aku sangat terpukul sekali karena telah kehilangan anak kita. Susah payah aku membangkitkan kembali jasad anak kita. Tapi dia bukan manusia. Dia bukan anak kita. Dia itu jelmaan iblis. Bapak tidak sadar setiap waktu tubuh si Bongko melepuh mengeluarkan bau bangkai. Justru itu, dengan melalui media tubuh pemuda itu, tubuh si Bongko akan kujadikan sempurna dan dia akan menjadi manusia seutuhnya. Saat keadaan hening, percakapan itu tidak terdengar kembali. Aku masih disekap di dalam kamar ini dengan jeratan tali di seluruh tubuhku. Kembali Netra ini mengeluarkan bulir bening memikirkan nasib ini. Sebenarnya siapa mereka? Apa yang akan mereka lakukan padaku? Suara geraman itu terdengar kembali dari balik bilik kamar, membuatku terkejut dan merinding. Terdengar suara cakaran yang menyentuh bilik kamar ini tepat di belakangku, ditambah dengan bau bangkai yang menyengat dan entah dari mana sumbernya. Tatapanku mengedar ke segala arah, tapi yang terlihat hanya kegelapan. Suara gaduh-gedoran bilik itu membuatku terkejut dan membuat jantung ini berdegup kencang. Suhu dingin yang menyeruak tiba-tiba membuat tengkukku merinding dan menggigil. Ku pejamkan netra ini kala di atas langit-langit kamar itu seperti ada yang bergerak merangkak menuju ke arahku. Sementara bau bangkai tersebut kembali tercium kian menyengat. Makhluk itu kini seperti tepat berada di atas kepala. Mata ini terpejam. Nafasku memburu terasa cepat, sementara jantungku semakin berdegup kencang. Dari atas sana seperti ada cairan kental yang menetes ke kepala ini. Semakin nyaliku kian menciut. Rungu ini mendengarkan jelas saat suara geraman itu membuatku semakin takut. Lalu kubuka mata ini karena penasaran cairan apa yang menetes di kepalaku. Tiba-tiba dari bawah celah pintu yang tampak terang oleh cahaya lampu templok terlihat seperti ada seseorang yang melangkah menuju ke kamar ini. Lalu langkah kaki ini berhenti tepat di depan pintu kamar. Mungkin ini saatnya mereka akan membunuhku, gumamku dengan detak jantung yang kian berdebar. Pintu kamar yang terbuat dari papan itu perlahan terbuka. Cahaya dan ruang tamu terpendar masuk menerangi kamar yang gelap. Tampak di ambang pintu kamar itu seseorang berdiri sambil menggenggam sebilah pisau. Cahaya yang terpendar dari lampu templok menyinari pisau yang terlihat mengkilat. Dengan menempelkan jari telunjuk ke ujung bibirnya, seorang itu berucap lirih, "Jangan berisik." Seseorang itu masih berdiri di ambang pintu kamar sambil memegang sebilah pisau yang berkilat karena terkena cahaya lampu templok yang menempel di balik gubuk. Dengan langkah gontai, lalu seseorang itu mendekatiku. Wajah seseorang itu belum jelas terlihat karena keadaan di kamar ini masih tampak gelap. Walaupun keadaan masih gelap, tapi aku sudah tahu kalau seseorang yang mendekatiku adalah pria parubaya itu. "Inilah saatnya," ucapnya terdengar lirih membuat jantungku berdegup kencang. Langkah pria parubaya itu berhenti kala seseorang memanggil di belakangnya. "Pak, ada seseorang yang ingin bertemu." "Siapa?"
Ibu juga belum tahu, tapi katanya dia sudah pernah bertemu dengan Bapak. Dan katanya lagi Bapak juga pasti kenal dengannya. Pria parubaya itu membalikkan tubuhnya, melangkah pergi keluar dan menutup pintu kamarnya. Keadaan di kamar kembali gelap, lalu terdengar suara seseorang yang sedang bercakap dengan pria parubaya tersebut. Gimana? Sudah mendapatkan tumbalnya? Sudah, malam ini juga aku akan mengadakan upacara penumbalan itu. Aku akan memenggal lehernya dan darahnya akan aku tampung ke dalam wadah. Setelah itu, kau ambil darah itu lalu meminumnya dengan meminum darah si pemuda itu. Maka perusahaanmu akan semakin maju. Aku sudah tidak sabar ingin menyaksikan perusahaan onlineku maju. Sejenak percakapan terhenti, tapi aku seperti mengenal seseorang yang sedang berbicara dengan pria parubaya itu. Ya, aku mengenalnya. Seseorang itu seperti suara atasanku. Dia adalah pemilik perusahaan online dan aku bekerja di perusahaan tersebut. Jadi aku sengaja dikirim ke tempat ini untuk dijadikan pesugihan. Kurang ajar. Batinku bergemuruh menahan kemarahan terhadap atasanku yang telah tega menjadikanku sebagai tumbal pesugihan. Aku terus berontak berusaha agar bisa terlepas dari jeratan tali yang mengikat tubuhku. Tapi tali ini terlalu kuat untuk dilepaskan. Tiba-tiba pintu terbuka. Tampak berdiri di ambang pintu itu perempuan parubaya lalu melangkah mendekatiku. Ambil ini, nanti ketika mereka mengadakan ritual, pakai pisau ini untuk melepaskan tali yang mengikat tubuhmu. Ucap perempuan parubaya tersebut sambil meletakkan pisau di telapak tanganku. Setelah memberikan sebilah pisau padaku, lalu perempuan itu segera pergi berlalu keluar dari kamar ini. Tak berapa lama setelah si ibu tersebut keluar, pria parubaya itu kembali masuk, entah mau membawaku kemana. Tubuhku diseret bagaikan binatang. Di luar keadaan masih seperti tadi. Kuburan-kuburan berjajar membentang, keadaan samar hanya diterangi oleh rembulan yang bulat sempurna. Pria parubaya itu membawaku ke tengah pemakaman, lalu berhenti di satu tempat dan mengikat tubuhku di pepohonan. Di hadapanku lubang yang menganga seperti baru digali. Dari balik kegelapan itu tiba-tiba muncul sosok makhluk kerdil mengerikan. Warna kulitnya masih putih, kornea matanya masih tampak hitam semua. Tapi ada yang berbeda dari tubuh makhluk kerdil tersebut. Kulit makhluk itu seperti melepuh, sementara cairan seperti nanah keluar dari kulitnya yang terus menetes ke permukaan tanah. Makhluk kerdil menyeramkan itu menatapku sambil mengeram. Bau kemenyan yang dibakar oleh pria parubaya itu menyeruak ke segala arah, sementara asapnya membumbung ke udara. Pria parubaya itu merapalkan sebuah mantra yang tidak aku mengerti sambil menggenggam sebilah pisau yang ia baluri dengan minyak yang tampak kian mengkilat. Lalu mengasapi pisau tersebut dengan pembakaran kemenyan, sementara makhluk kerdil mengerikan itu masih berada di samping pria parubaya. Matanya yang hitam bulat tidak pernah berhenti melihat ke segala arah. Tubuhku masih terikat kencang. Pisau yang berada di genggaman yang tadi diberikan oleh si ibu padaku masih berusaha kugunakan untuk melepaskan tali yang mengikat tubuh ini. Agak lama pria parubaya penunggu makam itu melakukan ritual menyimpang. Berbagai macam sesajen tampak menghiasi upacara ritual tersebut. Sementara mataku tidak berhenti mengawasi mereka. Di langit rembulan masih setia menerangi kami yang sedang berada di pemakaman ini. Awan kelabu di atas langit perlahan mengurai menampakkan bintang gemintang yang berkelip seolah mengkhawatirkanku yang sedang diancam bahaya. Dari balik pohon kamboja yang tumbuh agak tinggi di atas tanah kuburan itu, tiba-tiba muncul pria yang aku kenal. Ya, dia adalah atasanku, pemilik perusahaan online yang hendak menjadikanku tumbal pesugihan. Pria itu mendekati si bapak kuncen makam yang sedang khusyuk merapalkan mantra-mantra upacara ritual. Sementara matanya terlihat membinar jahat dengan senyuman yang sinis. Sepertinya pria parubaya itu telah selesai melakukan ritualnya. Lalu ia mendekatiku dengan menggenggam sebilah pisau yang mengkilat dan sebuah wadah seperti ember.
Mungkin wadah itu dipakai untuk menampung darahku. Mataku tetap awas menatap pria parubaya yang semakin mendekat. Aku telah berhasil melepaskan tali yang mengikat tubuh ini dengan pisau pemberian si ibu tadi. Kalau si bapak itu sudah mendekat, aku terlebih dahulu yang akan menyerangnya. Dengan sisa keberanian, aku langsung menyerang si bapak itu saat ia telah mendekat. Pisau yang masih tergenggam di tangan kuhunuskan ke dadanya. Namun seranganku meleset, pria parubaya itu bisa menghindar dengan membanting tubuhku ke alas tanah. Tubuhku jatuh tersungkur di atas gundukan tanah kuburan, sementara pisau yang tadi tergenggam di tangan jatuh terpelanting entah kemana. Kamu tidak akan bisa membunuhku, ujar pria parubaya tersebut sambil melangkah mendekatiku. Dengan sisa tenaga seadanya, segera aku bangkit lalu berlari menuju ke gubuk milik si bapak. Jalanan tanpa remang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang terpendar kala kaki ini menapaki langkah demi langkah jalan pemakaman. Napasku memburu hebat, jantungku berdegup cepat, dan peluh mengucur deras dari tubuh ini. Akhirnya gubuk itu sudah mulai terlihat. Karena ingin segera sampai ke gubuk itu dan tidak melihat ke arah jalan, kakiku tersandung gundukan tanah kuburan. Tubuhku kembali tersungkur, sementara darah yang keluar dari hidungku akibat mencium tanah terasa nyeri dan perih. Pria parubaya psikopat, pria pemilik perusahaan online, dan peliharaannya yang mengerikan itu kian mendekat mengejarku. Dengan kesakitan yang menderah, aku kembali bangkit lalu berlari menuju gubuk itu. Pintu gubuk tersebut semakin dekat kala aku terus berlari. Akhirnya aku telah memasuki gubuk melalui pintu belakang, sementara mereka di belakang yang mengejarku kian mendekat ke gubuk ini untuk memasukinya juga. Setelah berada di dalam gubuk, ku ambil lampu templok yang terpampang di bilik gubuk. Segera aku keluar dan menutup pintu kembali dan mengganjal pintu tersebut dengan sebilah pisau yang ku ambil terselip dari bilik gubuk, agar pintu itu tidak bisa dibuka. Sementara sepertinya mereka yang mengejarku sudah memasuki gubuk ini karena terdengar dari suara gaduh di dalam sana. Lampu templok di genggaman yang masih tersulut oleh api segera kulemparkan ke atas atap gubuk yang terbuat dari jerami kering. Api pun cepat merambat ke segala arah membakar gubuk tersebut. Aku langsung kembali ke belakang gubuk untuk menutup pintu dan mengganjal dari luar dengan sebuah parang yang kuambil dari pinggir gubuk, agar orang-orang yang berada di dalam sana tidak bisa keluar. Gubuk yang terbakar memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi di udara. Jelatan api melahap gubuk tua itu, sementara percikan apinya tampak seperti kunang-kunang yang terbang menghiasi udara malam. Aku segera berlari sejauh-jauhnya untuk menghindari gubuk tua yang dilahap si jago merah. Dengan perasaan cemas, takut, dan lelah, aku terus berlari menembus gelap malam mencari motor yang entah tergeletak di mana. Di tengah jalan aku bertemu dengan si ibu kembali. Si ibu tersebut mengatakan kalau motorku berada di ujung sana yang tergeletak di bawah pohon mangga. Si ibu itu juga berpesan agar aku cepat pergi dari tempat ini. Setelah mengucapkan rasa terima kasih, aku segera berlari kembali meninggalkan si ibu yang masih berdiri sambil menatapku. Sambil terus bergerak, aku mencari motor ke tempat yang ditunjukkan si ibu tadi. Tampak motor itu tergeletak di bawah pepohonan. Dengan kecemasan yang masih mendera, aku dirikan motor yang tergeletak tersebut, lalu menyalakan mesin motor dengan starternya, tapi motor tidak mau menyala. Tiba-tiba di pelataran makam yang gelap itu muncul 3 sosok yang gosong mendekatiku. Tubuhnya terbakar hangus dan langkah kakinya tampak kaku. Jantungku berdegup kencang sambil berusaha untuk menyalakan motor yang aku tunggangi. Tapi tetap saja mesin motornya tidak mau menyala. Sementara 3 sosok gosong itu semakin mendekatiku. Kalimat doa dan istighfar terus terucap berulang-ulang dari mulut seperti sedang merapalkan mantra. Setelah beberapa kali disela, akhirnya motor pun bisa hidup. Tanpa berpikir lama, aku paut gas yang ada di stang sebelah kanan.
Motor pun melaju kala ketiga sosok makhluk gosong itu sudah mendekat, bahkan hendak menangkapku. Cahaya lampu motor yang terpendar menerangi jalanan yang gelap. Motor yang aku tunggangi terus mengarah ke jalan setapak, mencari ujung jalan untuk keluar dari tempat ini, tapi ujung jalannya belum ditemukan. Dengan usaha dan doa yang tidak terputus selama di perjalanan, akhirnya ujung jalan itu sudah mulai terlihat dengan gapuranya yang menghiasinya. Sementara semburat sinar matahari sudah mulai terlihat dari ufuk timur. Orang tua sangat mengkhawatirkan keberadaanku saat aku sudah sampai di rumah, terutama ibu. Beliau terus menangis saat aku hilang kurang lebih 1 minggu. Tapi mereka tampak tersenyum saat anak satu-satunya sudah kembali. Kejadian itu tidak akan pernah aku lupakan. Kejadian yang tidak pernah masuk akal. Karena ketika aku dan teman-teman mendatangi ke tempat pemakaman untuk memastikan keberadaan gubuk yang terbakar waktu itu, gubuk tersebut tidak pernah ada, termasuk pria parubaya dan perempuan parubaya penunggu makam. Bahkan tempat pemakaman umum tersebut terbengkalai, tidak ada pengurusnya. Sementara pria pemilik perusahaan online itu dikabarkan menghilang entah kemana. Sekian. Dan terima kasih buat Feliwa yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.